Fransiskus dengan dua temannya, mereka bertiga berkunjung ke fraternitas itu yang lumayan jauh, sampai akhirnya tiba malam hari dan mereka mengetok pintu biara. Sekali diketok, tidak ada terdengar, tidak ada yang menyahut. Diketok lagi dan akhirnya dari dalam berkata demikian, "Hai kalian pengganggu-pengganggu, ini sudah malam, kami tidak lagi membuka pintu." Dari dalam. Lalu di situ Fransiskus mengalami sukacita. Bagi Fransiskus, sukacita itu bukan diterima dengan baik, bukan dijamu dengan jamuan yang enak, tetapi bagi Fransiskus sukacita itu adalah bagaimana dia ketika mewartakan untuk mengunjungi, dia ditolak. Disitulah sukacita. Hari ini kita masuk minggu dengan tema Minggu Sukacita. Pastor coba buka-buka kamus bahasa Indonesia, kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana ditulis gini, pengertian sukacita itu. Sukacita itu adalah suka hati, girang hati atau kegirangan. Dan ada lagi kamus online ya, kamus Oxford, dikatakan di sana sukacita berbeda dengan bahagia. Sukacita sudah mencakup bahagia, tetapi bahagia belum mencakup sukacita. Maka sukacita adalah sebuah perasaan senang dan bahagia yang sangat besar-besar pokoknya. Ya. Nah, mengapa hari Minggu Advent ketiga ini kita mengalami sukacita? Dalam bacaan pertama tadi, dalam kitab Yesaya menubuatkan, meramalkan, lihatlah Allahmu akan datang. Ia sendiri datang untuk menyelamatkanmu. Apa tanda-tandanya? Mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai bernyanyi. Orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dengan sorak-sorai, sementara sukacita akan meliputi mereka semua. Nah, saudara-saudari, nubuat ini, ramalan ini sangat diharapkan oleh bangsa Israel, sehingga kegirangan akan sukacita memenuhi hati mereka, serta kedudukan dan keluh akan menjauh dari mereka. Nubuat inilah yang dinanti-nantikan oleh Yohanes Pembaptis dan para muridnya. Maka walaupun Yohanes Pembaptis berada di penjara, Yohanes Pembaptis dengan setia menanti-nanti kedatangan Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya. Jadi Yesaya itu adalah perjanjian lama, sedangkan masa Yesus itu adalah perjanjian baru. Apa yang diramalkan dalam perjanjian lama, kedatangan Allah itu yang dicari oleh Yohanes Pembaptis. Apa pertanyaan Yohanes Pembaptis? Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menunggu yang lain? Pertanyaan inilah yang terus dilontarkan oleh Yohanes Pembaptis kepada semua orang, bahkan kepada Yesus sendiri. Apa yang dibuat oleh Yesus, saudara-saudari? Yesus tidak berkata, "Ya, sayalah dia." Atau Yesus tidak menjawab, "Tidak, kamu salah orang." Tetapi Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah apa yang telah kamu dengar." Apa yang mereka dengar? Yesus meyakinkan mereka bahwa yang mereka bukan apa yang mereka dengar, tapi yang mereka lihat.
orang buta melihat, orang tuli mendengar. Ternyata apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya terlaksana dalam diri Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan orang kusta menjadi tahir. Dan masih banyak mukjizat-mukjizat yang telah dibuat oleh Yesus. Sesuatu yang mustahil, tapi dalam nama Yesus semuanya terjadi. Nah, saudara-saudari, mungkin kita yang hadir di sini bukanlah orang buta karena kita punya mata bisa melihat. Bukan orang lumpuh karena kita bisa mandiri datang ke sini. Bukan orang kusta atau orang tuli secara fisik. Tetapi kita termasuk orang buta, lumpuh, kusta, dan orang tuli secara rohani. Rohani kita buta, rohani kita lumpuh, tuli terhadap sapaan Tuhan. Kita meragukan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kita berbuat sesuka hati bahkan sampai jatuh ke dalam dosa. Maka dosa inilah yang menjadikan kita orang bisu, orang tuli, dan orang lumpuh. Kita tidak jujur kepada sesama, apalagi terhadap diri sendiri. Kita lumpuh karena mendua hati. Kita buta dengan tawaran dunia. Maka dengan situasi demikian, kita juga ambil bagian dalam sukacita itu. Kita semua akan disembuhkan secara rohani. Penegasan dari Yesus kepada kita adalah, berbahagialah orang yang tidak sangsi atau tidak ragu dan tidak menolak aku. Inilah sukacita yang ditawarkan Yesus kepada kita. Nah, bagaimana cara agar kita turut dalam sukacita itu? Sebenarnya saudara-saudari, Yohanes Pembaptis telah memberikan teladan bagi kita. Dia mempersiapkan jalan untuk menyambut Yesus. Dia menarik diri dari rutinitas sehari-hari dengan pergi ke padang gurun untuk berdoa, menyendiri, bermenung, dan berefleksi tentang tujuan hidupnya, yakni mempersiapkan jalan untuk menyambut kedatangan Sang Penyelamat. Hasil permenungannya, walaupun dia termasuk nabi, tetapi dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Nah, jika dalam hidup kita beri waktu untuk menyendiri, waktu untuk berdoa, waktu untuk bermenung. Setiap malam sebelum tidur kita berdoa 10 sampai 15 menit. Ya, 10 sampai 15 menit kita dengar, kita review lagi apa yang sudah kita alami dari bangun tidur sampai malam itu, dan kita dengarkan suara Tuhan. HP kita singkirkan dulu. Kita akan melihat diri kita siapa adanya diri kita. Kita akan sadar betapa kecilnya kita di hadapan Allah, sehingga kita diajak untuk bertobat dan berdamai dengan Allah. Maka dengan itu kita mengalami sukacita berlimpah dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mari kita menerima sukacita itu. Dan ketika kita sudah menerima sukacita itu, kita menyalurkan kepada orang lain. Melalui apa? Melalui cinta kasih yang nyata dalam perbuatan kita. Maka karena kita sudah bersukacita, kita wajib menyalurkan sukacita itu. Amin.